pemirsa, selamat malam. Senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Pemirsa, kita dikejutkan dengan kabar yang sangat mengejutkan. Adanya korupsi di PT Pertamina yang jumlahnya fantastis, 193,7 triliun rupiah. Modusnya ini juga mengagetkan pemirsa, karena membeli BBM RON 90 atau yang biasa kita sebut dengan Pertalite, kemudian dicatat sebagai RON 92 atau Pertamax. Yang jadi perhatian kita adalah apakah benar terjadi pengoplosan dan bagaimana dampak dan juga sikapnya ke depan terkait dengan dugaan korupsi ini. Pemirsa, kita akan bahas di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber kita pada malam hari ini. Sudah hadir di studio ada Pak Edi Suparno, Wakil Ketua MPR dan anggota Komisi 12 DPR RI. Selamat malam, Pak. Baik, hadir juga bersama dengan kita pada malam hari ini Pak Eri Purnomo Hadi, yaitu anggota Dewan Energi Nasional. Mic-nya boleh dipakai, Pak? Mic-nya boleh dipakai, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, hadir juga bersama dengan kita Pak Fitra Eri, influencer otomotif. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadir juga Pak Abra Talatov, pengamat Indef. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Celia. Karena ini kita ketahui juga ini menyangkut masyarakat, kita juga hadirkan untuk Anda pemirsa testimoni, yakni ada Pak Hendra Aziz Wiraswasta. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kita akan bahas pemirsa, usai informasi berikut untuk Anda. Negeri ini kembali dikejutkan dengan kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Jumlah yang fantastis dan tidak main-main. Kejaksaan Agung dalam keterangan persnya mengatakan, petinggi Pertamina beserta rekanannya terjerat kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah antara tahun 2018 hingga 2023. Mereka melakukan kong kali kong dalam impor minyak mentah dan produk turunannya yang berakibat pada tingginya harga. Untuk kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, diperoleh fakta adanya perbuatan jahat atau mens rea yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Sementara itu, melalui keterangan resminya, Pertamina Patraniaga mengklaim tidak ada praktek pengoplosan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membersihkan korupsi di Pertamina. Lagi diurus itu semua. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. 4 petinggi Pertamina Patraniaga dan Pertamina International Shipping serta 3 orang rekanannya ditetapkan menjadi tersangka. Mereka diduga melakukan pengadaan produk kilang dengan membeli RON 92 atau Pertamax, namun kenyataannya yang dibeli adalah RON 90 atau Pertalite, serta melakukan markup sebesar 13 hingga 15% dalam pengadaan impor minyak mentah sehingga menguntungkan pihak broker. Oke, ini jadi perhatian kita pemirsa, karena pengguna Pertamax pasti sangat sedih dan juga merasa seperti ditipu dengan adanya dugaan kasus korupsi ini. Langsung saja saya ajak Anda untuk berbincang bersama dengan Pak Hendra. Pak Hendra, mungkin boleh diceritakan Pak Hendra ini pengguna bahan bakar apa, Pak? Apakah juga menggunakan Pertamax atau bagaimana? Baik, terima kasih. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pikiran, keresahan atas pemberitaan tentang Pertamax. Saya perlu sampaikan bahwa beberapa alasan saya menggunakan Pertamax. Yang pertama adalah pada saat itu saya merasa bahwa saya sudah tidak berhak untuk
disubsidi oleh pemerintah sehingga saya membeli Pertamax. Saya menggantinya dan kemudian menggunakan Pertamax. Yang kedua, tentunya saya ingin mesin kendaraan saya lebih terawat, lebih awet sesuai dengan informasi yang beredar di masyarakat luas bahwa ketika menggunakan Pertamax mesin kendaraan kita akan lebih awet. Kemudian tentunya itu juga bagian dari kesadaran lingkungan sebagai masyarakat Indonesia yang kemudian menjadi alasan saya menggunakan Pertamax. Nah, per hari ini kita dikagetkan dengan pemberitaan ini yang kemudian kita merasa ditipu, kita merasa dirampas haknya. Jadi sebagai masyarakat pengguna Pertamax tentu punya hak-hak yang harus diperoleh. Ada kualitas yang harus kita peroleh. Nah, kemudian muncul pemberitaan seperti ini itu rasanya seperti ditipu gitu. Oke, tapi Pak Hendra, setelah adanya kasus ini, kemudian Anda juga mengatakan seperti ditipu. Iya. Apakah akan terus menggunakan Pertamax dari Pertamina atau seperti apa? Tadi pagi di Pasar Baru sana, saya sempat membeli Pertamax, tapi saya menggantinya menjadi Pertamax Green. Oke. Jadi kalau saya dengar kalau Pertamax Green itu RON-nya lebih tinggi ya. Saya dengar tolong dikoreksi kalau saya salah. Oke, baik. Tapi kita akan coba dalami lagi nanti. Pak Eri, kalau kita lihat saat ini memang kasusnya begitu viral di media sosial terkait dengan kasus ini. Benarkah terjadi pengoplosan dan juga yang beredar di masyarakat adalah penggunaan dari yang biasanya kita beli Pertamax ternyata adalah Pertalite. Bahkan beredar juga jokesnya nih Pak. Jokesnya adalah ini Pertalite versi fast track begitu. Tanggapan Pak Eri bagaimana? Perlu diklarifikasi ya, kebetulan saya udah diskusi dengan pengusaha, dengan Pertamina, juga dengan teman-teman di grup energi. Jadi ini telah diluruskan yang pertama oleh Kejaksaan Agung. Oke. Jadi tidak ada pengoplosan RON 90 dengan 92 atau 92 dijual dengan harga 90 misalnya. Jadi beli 92 dapatnya 90. Bukan itu. Tapi saya bukan jubir Pertamina nih ya. Saya dalam posisi objektif nih, ingin meluruskan supaya masyarakat tidak salah persepsi. Ini kan persepsi nih, beritanya kan sebetulnya korupsi. Beritanya korupsi. Ada administrasi yang diklaim ke pemerintah, klaimnya tuh oktan 90. Iya. Padahal itu 92 gitu loh ya. Dan 92 ini kan porsinya kecil di penjualan di SPBU, per SPBU itu. Ya, kecil, tidak nyampe 10%. Yang oktan 90 atau yang Pertalite itu lebih mayoritas. Dan di SPBU itu sudah jelas, di dispensernya itu ada dispenser yang warna biru Pertamax, yang warna putih Pertalite. Jadi kalau kita ngisi, kita turun naik mobil, ya kita lihat, makanya wajib supir itu wajib turun kalau mengisi BBM itu. Tidak boleh duduk di belakang setir, harus turun, melihat, kemudian operator akan menyatakan mulai dari 0, senyum, sapa, salam, dan demikian dan seterusnya. Baru nozzle-nya diangkat. Bapak beli mana nih? Pertamax atau Pertalite? Baru masuk nozzle-nya. Kalau dia beli Pertamax, berapa liter, berapa jumlahnya, dibuka tangki bensinnya, masuklah nozzle Pertamax. Kalau beli Pertalite, masuk nozzle Pertalite. Dan tidak ada pencampuran itu. Karena di SPBU ini setiap hari begitu ada discharge dari mobil tangki ke tangki penimbunan, itu harus diambil sampling. Apakah Pertamax, apakah Dexlite, apakah solar subsidi seperti biosolar, itu semua harus diambil sampling. Sama Pertamina nanti dikirim ke Lemigas. Itu rutin. Disampaikan oleh Pak Bahlil, selaku Ketua Harian saya di Dewan Energi Nasional, bahwasanya ada pengawasan dari Dirjen Migas, ada Direktur Teknik dan Lingkungan. Itu pengawasan quality. Quantity oleh meteorologi. Pengawasan distribusi oleh BPH Migas. Nah ini jelas ya, jelas ya. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat, justru berita di media massa itu jadi melenceng. Kasusnya korupsi nih, bukan oplosan. Hati-hati. Kasus besarnya korupsi sebesar 193 triliun. Di dalamnya ada impor BBM, ada impor minyak mentah, dan ada penyalahgunaan dari Permen nomor 8 tahun 2018 yang diperbarui dengan Permen tahun 2021. Yang awalnya tahun 2018 itu mewajibkan Pertamina membeli crude produksi dalam negeri dari K3S, jadi wajibnya tidak ada.
Pak Dadan kemarin selaku sekjen menjelaskan. Nah itu juga penyimpangan itu. Karena produksi ke dalam negeri kan harus semuanya diserap di dalam kilang dalam negeri. Oke, Pak, yang jadi perhatian kita saat ini adalah apakah ada pengusaha yang juga khawatir begitu terkait dengan kasus ini. Tapi jangan dijawab dulu Pak, usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Pak Eri, tadi ada yang menggantung Pak, bagaimana kemudian tanggapan dari para pengusaha terkait ini? Apakah khawatir dengan adanya kasus korupsi yang terjadi? Seperti apa Ya, Pak? karena kata-kata korupsi itu kan menakutkan ya. Oke. Dan itu merusak, daya rusaknya itu luar biasa. Baik secara korporasi, secara GCG, government, secara pemerintah, ya, secara masyarakat. Karena BBM ini kan harusnya sampai kepada masyarakat tepat sasaran. Makanya kami di DEN disebutkan bahwa harusnya disubsidi itu kendaraannya, angkutan umumnya, orangnya begitu, bukan barangnya. Karena kalau barang dua harga, baik itu BBM maupun LPG 3 kilo, pasti dicampur, dioplos. Seperti BBM tadi, RON 90, baik secara resmi maupun secara tidak resmi. Oke, tapi kalau kita lihat hari ini memang RDP sudah dilakukan Pak. Ini tampaknya juga Pak Edi, Komisi 12 gercep sekali menanggapi terkait dengan kasus ini. Apa saja yang dibahas dan juga sikap dari DPR sendiri terkait dengan ini seperti apa Pak Edi? Pertama sebelum menjawab, saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada Pak Hendra. Karena dengan inisiatif sendiri, Bapak tidak mau membeli Pertalite, yang itu notabene adalah BBM bersubsidi. Dan dengan inisiatif sendiri Bapak membeli BBM dengan kualitas yang lebih baik, yaitu Pertamax Green ya Pak ya. Itu kita butuh lebih banyak Pak Hendra ke depannya ini. Saya rasa itu inisiatif sangat baik. Nah, RDP hari ini kita membahas tentu topik karena memang yang dipanggil adalah pelaksana tugas harian Dirut Pertamina Patraniaga dengan jajarannya beserta juga pelaku usaha penyalur BBM lainnya. Nah, dari dalam pembahasan tersebut dijelaskanlah pertama bahwa itu tidak oplosan. Kalau memang ada BBM yang kemudian dicampur aditif, itu menaikkan kualitas tetapi tidak merubah oktan. Itu disampaikan. Nah, terus kemudian juga kita diyakinkan bahwa distribusi BBM dengan adanya dinamika ini atau gejolak ini di Pertamina Patraniaga tidak akan terpengaruh, terutama memasuki bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri nanti. Jadi permasalahan direksi ini ya nanti akan terselesaikan sendiri karena sudah ada sistem dan mekanisme yang sudah baku di Pertamina. Tetapi yang kita khawatirkan sesungguhnya dalam kasus ini adalah masalah terjadinya kekeseluruhan ini yang sudah berjalan cukup lama. Jadi artinya apa? Pengawasan di internal Pertamina itu bagaimana? Ya, apalagi kita sudah tahu bahwa yang mewakili pemegang saham di dalam sebuah organisasi adalah komisaris. Nah, dan komisaris bertugas untuk mengawasi direksi dan jalannya perusahaan. Jadi ya merupakan sebuah dorongan bagi kita agar kemudian ada penguatan fungsi pengawasan di internal Pertamina, baik oleh komisarisnya di Pertamina Patraniaga, pemegang sahamnya yaitu Pertamina Induk, maupun pemegang saham yang tertinggi yaitu Kementerian BUMN. Jadi supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Apalagi kita tahu bahwa yang namanya BUMN, kompensasi fasilitasnya bagi direksi BUMN itu sudah sangat baik. Oke, gitu. Tapi gini Pak Edi, saat ini trust dari masyarakat pasti menurun. Dengan adanya dugaan kasus korupsi ini, 193,7 triliun rupiah, bukan angka yang sedikit Pak Edi. Ini bagaimana kemudian dari anggota DPR RI menanggapi kasus ini agar masyarakat kembali trust mungkin? Ya pertama trust itu harus kita kembalikan, harus kita tegakkan sebagaimana tadi disampaikan juga oleh teman-teman baik di DPR, juga ada penjelasan dari Kejaksaan Agung bahwa itu bukan oplosan. Jadi biar masyarakat menjadi tenang agar mereka memahami bahwa apa yang mereka beli selama ini adalah sesuai dengan apa yang mereka bayar. Dan apa yang mereka beli selama ini sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas mobil mereka. Gitu. Nah, tetapi memang dalam sebuah kasus di mana terjadinya pelanggaran hukum, apalagi yang namanya korupsi yang tadi disampaikan oleh Pak Eri itu daya rusaknya sangat dahsyat.
saya kira perlu dibangkitkan lagi kepercayaan yang memang harus pertama dikomunikasi dengan baik, bahwa di dalam Pertamina sekarang ini sudah kita lakukan pemeriksaan, tidak ada oplosan, kedua BBM aman, ketiga kedepannya ini pengawasan akan kita perkuat. Saya kira begitu, dan menurut saya kita biarkan sekarang aparat penegak hukum untuk bekerja tuntas untuk melihat sesungguhnya akar permasalahannya ada di mana, dan inti pelanggaran pidana kalau memang ditemukan nanti pidananya apa, itu bisa dijelaskan nanti secara gamblang kepada masyarakat. Oke, saya bergeser ke Pak Abra. Pak Abra, kita lihat kasus ini 5 tahun begitu. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 juga kerugiannya banyak sekali. Ini Anda melihatnya bagaimana? Kenapa kasus ini lama sekali baru bisa kita terekspos begitu sampai saat ini? Apa kemudian yang terjadi? Jadi memang skandal yang saat ini tengah mengemuka, saya pikir nih mestinya menjadi momentum ya untuk perbaikan tata kelola migas kita. Tata kelola dalam hal pengolahan produk-produk BBM kita. Karena ketika fakta hukum yang disampaikan oleh Kejagung, ini kan ada 2 isu utama tadi, di luar yang masalah oplosan. Pertama, ada dugaan ya untuk tidak menyerap produksi di dalam negeri. Ya, ini kan menjadi disinsentif ya bagi para kontraktor kita untuk bisa meningkatkan produksi dalam negeri di tengah kita saat ini kondisinya sedang mengalami defisit migas. Dan pemerintah sendiri punya ambisi, punya mimpi untuk terus menggenjot lifting migas sampai 1 juta barel. Tetapi jika kondisinya di dalam negeri sendiri produksinya tidak bisa diserap ya dengan alasan spesifikasi misalnya tidak sesuai dengan kilang, ini kan juga akan menjadi hal yang buruk ya untuk pengembangan ketahanan energi kita. Kemudian yang kedua juga dalam hal terjadinya dugaan markup ya dalam pengadaan pengolahan Pertamax ya dengan membeli RON 90 kemudian diklaim untuk pembelian 92 dan ada potensi kerugian kompensasi dan subsidi energi. Kita tahu pemerintah sedang berjuang melakukan efisiensi anggaran. Nah, tetap ketika ini terjadi ya, ini kan pastinya juga akan merugikan negara dan merugikan masyarakat secara umum. Dari catatan saya selama 6 tahun dalam periode 2018 sampai 2023, total kompensasi untuk BBM itu sudah mencapai 595 triliun. Jadi yang itu baru dari kompensasinya. Kemudian inefisiensi dari sisi konsumen. Kalau misalkan dianggap biaya produksi yang dihasilkan dari bahan baku impor ini lebih mahal dibandingkan pengolahan dari crude dalam negeri, ini kan yang pada akhirnya akan menanggung masyarakat. Masyarakat harus menanggung harga jual, ya harga pembelian lebih mahal dibandingkan ketika Pertamina melalui kilangnya mampu memproduksi dengan biaya yang lebih murah dengan menyerap minyak mentah dari dalam negeri. Dan tadi dari sisi APBN juga akan terpukul. Jadi saya pikir ini harus menjadi momentum untuk reformasi ya tata kelola migas kita dari hulu sampai hilir. Selama ini kan kita mungkin bicara di sisi hilir tadi bagaimana subsidi kita tepat sasaran. Bagaimana kita mendorong masyarakat ya agar yang mampu menggunakan BBM non subsidi. Ya walaupun faktanya sekarang di penjualan gas olin Pertamina misalnya kan 80% porsi itu penjualan Pertalite. Nah, kalau misalnya ini isunya terus berembus dan masyarakat semakin distrust terhadap produk non subsidi, kemudian mereka beralih ke BBM subsidi, ini kan juga pasti akan membuat kuota BBM subsidi akan melonjak dan juga pada akhirnya resiko beban fiskal kita juga akan meningkat. Tapi sudah ada hitung-hitungan tidak dari Indef? Apakah nantinya akan terjadi penurunan untuk penggunaan Pertamax? Karena kalau kita lihat tadi di RDP dikatakan bahwa sebenarnya akan ada peningkatan sekitar 16,9% pengguna Pertamax. Dengan adanya kasus ini, apakah terjadi penurunan? Ya memang resikonya itu ada ya. Disampaikan juga oleh Patra Niaga bahwa kemarin saja itu terjadi penurunan penjualan Pertamax sebesar 5%. Ya walaupun masih dianggap masih itu penjualan hariannya masih di atas rata-rata harian yang kemarin gitu, yang lalu. Tetapi kan tentu kalau isu ini tidak mampu dibendung dengan segera, kepercayaan publik dikembalikan ya untuk meyakinkan mereka bahwa produk yang mereka beli itu memang spesifikasinya sesuai. Ini dikhawatirkan ada 2 risiko. Pertama mereka beralih ke Pertalite, yang kedua mereka beralih tentu ke SPBU swasta yang lain. Ya walaupun nanti pada akhirnya juga akan merugikan Pertamina sendiri, tetapi dari sisi makronya saya melihat bahwa ini nanti akan semakin memberatkan pemerintah dalam upaya menjaga ketahanan energi kita untuk mendorong tadi dari sisi produksi supaya masyarakat juga
tetap mau membeli untuk BBM non subsidi. Dan juga dari sisi fiskal APBN kita ke depan juga itu perlu dijaga. Karena sekarang situasinya kan memang cukup menantang ya untuk bagian pemerintah menjaga agar defisit fiskal kita tidak tembus lebih dari 3% terhadap GDP. Gitu. Oke, baik. Yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah pemirsa, apa yang terjadi dan juga dampaknya kepada otomotif ataupun kendaraan kita selama 5 tahun terjadinya korupsi ini? Usai jeda kami akan bahas. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ya pemirsa, terkait dengan kasus dugaan korupsi ini pasti juga akan berdampak kepada kendaraan Anda karena ini menyasar terkait dengan BBM, begitu ya. Pak Fitra, kalau kita melihat bahwa jika memang benar ini yang digunakan tidak sesuai dengan apa yang kita beli. Misalnya saja ini kita inginnya membeli Pertamax tetapi yang dimasukkan ke dalam kendaraan kita adalah Pertalite maupun jika ini adanya oplosan. Apa yang akan terjadi dengan kendaraan kita? Oke, ini jika benar ya, Oke. karena kan itu nanti peradilan yang akan memutuskan. Jika benar bahwa bensin yang kita beli di bawah kualifikasi minimal yang dipersyaratkan oleh mobil kita, maka pasti akan ada hal buruk yang terjadi. Mobil itu macam-macam. Kalau mobil teknologi modern, dia sudah dilengkapi dengan knocking sensor, yang dia bisa memperlambat waktu pengapian kalau mendeteksi bensinnya itu oktannya lebih rendah untuk menghindari gejala detonasi awal alias knocking, kritik-kritik yang sering kita dengar. Kalau di mobil baru dengan knock sensor yang masih bisa mengatasi kekurangan oktan itu, yang akan terjadi adalah tenaga berkurang, konsumsi bahan bakar bertambah. Nah, tapi kita harus ingat dalam bahan bakar itu oktan itu hanya salah satu properties. Ada properties yang lain, ada densitas, ada viskositas, ada nilai kalornya berapa, ada aditifnya, ada deterjennya di situ. Nah, kalau misalnya ternyata yang masuk ke mesin kita tidak sesuai dengan persyaratan minimal dari mobil, itu bisa terjadi kerusakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya filter bensin menjadi semakin kotor. Kalau misalnya mobil dijanjikan bensinnya Euro 4, ternyata yang masuk bukan Euro 4, itu catalytic converter kita bisa tersumbat. Dan yang paling bahaya adalah kalau kita memasukkan bensin yang di bawah standar oktan minimal yang dipersyaratkan oleh mobil itu, dan mobil itu tidak memiliki knocking sensor, misalnya mobil yang keluaran tua gitu ya, bisa terjadi ngelitik. Ngelitik itu detonasi awal. Piston masih bergerak ke atas, yang semestinya bensin itu belum meledak, dia sudah meledak duluan karena oktannya terlalu rendah. Itu bisa menimbulkan kerusakan mesin baik secara perlahan maupun secara langsung. Dan kadang-kadang biaya perbaikannya itu tidak murah. Oke, ini jadi kerugian juga ya untuk masyarakat ya. Selain kerugian negara yang sempat tadi sudah kita sebutkan. Saya mau tanya ke Pak Hendra. Pak Hendra, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada narasumber-narasumber kita di sini, mungkin terkait dengan keluhan, ataupun mungkin mau konsultasi nih, kendaraannya selama 5 tahun pengguna Pertamax, mungkin ada yang dirasakan atau seperti apa, silakan Pak Hendra. Ya, jadi ini kan saya ingin mendahului ini spekulasi dan asumsi ini kan sudah kemana-mana ya. Di Twitter itu sudah 200 ribuan itu yang nge-tweet tentang ini dan mengkritik pemerintah. Artinya kepercayaan masyarakat itu terus menurun terhadap pemerintah. Jadi yang ingin saya tanyakan, terserah siapa yang bisa menjawab itu. Kira-kira secara teknis, secara kebijakan, kira-kira bagaimana mengembalikan trust itu? Karena kalau dari penjelasan Bapak tadi yang mengatakan bahwa kita harus mengumumkan bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan, masalahnya adalah proses hukum terus berjalan dan masyarakat lebih cenderung percaya dengan hukum, kejaksaan, peradilan. Jadi ketika ini terbukti nanti di pengadilan, ini akan lebih hancur lagi. Jadi sangat sulit untuk dihentikan kritik masyarakat ini. Baik. Terima kasih. Pak Eri mungkin bisa dijawab, Pak. Kalau kita misalnya lihat seperti yang tadi pertanyaannya, mungkin lebih singkat saja dari pandangan Bapak seperti apa, Pak? Benar, jadi memang harus segera ada action, ya, quick respon dari Pertamina, dari pemerintah. Ya harusnya Fitra Eri ini langsung diajak bicara oleh Pertamina, langsung ngomong ke masyarakat karena beliau punya follower jutaan, ya.
Semua, karena ini kan adanya di medsos, mainnya di medsos. Jadi ada above the line, ada below the line. Jadi yang below the line ini di SPBU pasang spanduk-spanduk, ada sosialisasi, libatkan masyarakat, libatkan aparat penegak hukum, sosialisasi di seluruh kabupaten kota, khususnya Jabotabek nih. Jabotabek ini ada 700 SPBU. Segera lakukan sosialisasi bersama para influencer ini untuk tujuannya menenangkan masyarakat bahwa oplosnya itu salah kaprah gitu. Oplos dengan blending kan beda nih. Kalau blending itu resmi, kalau oplos kan kesannya itu kan manipulatif gitu. Oke, Mas Fitra gimana? Siap, bersedia mungkin? Hari ini saya dihubungi Pertamina untuk bilang bahwa bukan bensin oplosan. Saya sendiri tidak berani karena saya tidak tahu faktanya seperti apa. Saya masyarakat biasa, saya konsumen. Saya dengar dari Kejaksaan Agung ada oplosan. Kebetulan saya dengar pendapat di DPR tidak ada oplosan. Mana yang benar? Jadi kalaupun Pertamina mau mengembalikan kepercayaan, menurut saya yang dilakukan harus komunikasi publik yang tepat. Tidak harus melalui influencer. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Abra, silakan. Jadi saya ingin menyambung tadi sampaikan Pak Eri bahwa justru ini mestinya tidak hanya Pertamina yang terkesan defense untuk menjelaskan bahwa memang tidak terjadi pengoplosan, tidak terjadi penyimpangan dalam pengolahan produk tersebut. Justru ini saya pikir peran pemerintah dan DPR mendorong pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian SDM dan Kementerian BUMN. Jadi kan sudah ada tadi mekanisme pengawasan auditnya dilakukan oleh BPH Migas dan juga Ditjen Migas. Nah, jadi dari sampling uji sampel ke beberapa depo maupun SPBU itu dilakukan, kemudian dipublikasikan dan hasil itulah saya pikir bisa menjadi salah satu cara masyarakat percaya bahwa produk yang mereka beli itu memang sesuai dengan spesifikasi. Dan DPR di sini saya pikir punya peran itu untuk mengawal agar dilakukan audit secara cepat. Tadi jadi tidak cukup hanya dengan statement verbal bahwa ini sudah sesuai dengan spesifikasi. Perlu ada bukti dari hasil uji lab tadi dan disampaikan. Nah, ini untuk konteks yang sekarang. Nah, konteks yang dulu gimana? Mungkin ya nanti di persidangan pasti akan disampaikan oleh masing-masing pihak bukti-bukti. Tetapi saya juga mendorong juga bagi otoritas dalam hal ini adalah Dirjen Migas dan juga BPH Migas untuk menyampaikan hasil audit ataupun uji lab di tahun-tahun ketika itu seperti apa. Itu juga akan menjadi penguat juga ataupun mengembalikan kepercayaan publik bahwa BBM yang mereka konsumsi selama ini, baik sekarang maupun yang dulu itu memang sudah sesuai dengan spesifikasi. Audit harus dilakukan dan DPR bagaimana nih kesiapannya? Ya, pertama saya kira begini, tadi kita bicara komunikasi. Saya setuju komunikasi harus dilakukan, Pertamina harus melakukan komunikasi oleh person of authority. Jadi seorang memiliki otoritas. Apakah selama ini kita melihat dari Pertamina itu ada direksinya, hadir di situ memberikan penjelasan, keterangan, menenangkan masyarakat, tidak kan jubir yang bicara. Jadi saya kira perlu ada betul-betul ya pimpinan tertinggi Pertamina karena ini kan membawa keresahan di masyarakat. Dan ini keresahan ini saya kira memang cepat sekali merembetnya karena berita di media sosial juga sangat gencar ya keluarnya. Jadi saya kira perlu ada upaya dari direksi untuk bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa itu tidak terjadi. Kedua, memang kita sudah meminta agar ada upaya pembuktian yang nyata oleh pihak Pertamina yang kemudian bisa ditunjukkan kepada publik secara transparan bahwa ini loh tidak ada pengoplosan, mesin ibu bapak selama ini aman dan seterusnya Pertamina akan tetap menjaga agar tidak terulang lagi dan akan memberikan misalkan jaminan penggantian jika memang ada permasalahan ibu bapak terkait masalah bensin BBM yang kemudian dibeli tidak sesuai dengan spesifikasinya. Saya kira hal-hal itu perlu dilakukan. Ya, juga perlu dibuat misalkan saja seperti ini pertemuan terbuka antara misalkan direksi Pertamina dengan publik secara umum. Ya, saya kira itu bukan hal yang sesuatu yang sulit dilakukan, tetapi inilah yang kemudian membuka pembicaraan diskursus yang sehat antara direksi dengan publik supaya tidak terkesan bahwa ada yang perlu dihindari atau ditutup-tutupi. Kami juga dari tim IBF sudah mencoba untuk menghubungi Pertamina, kemudian juga Kementerian BUMN, pun juga dengan kejaksaan terkait dengan kasus ini, namun tidak bersedia untuk hadir nih. Jadi kita juga hanya dari beberapa sisi saja, tapi saya mau kembali ke Mas Fitra. Mas Fitra, tahun 2024 kasus terkait dengan Pertamax ini beredar, banyak sekali viral di media sosial, bahwa filternya lah, pompanya lah rusak karena Pertamax.
Apakah itu benar dan juga apakah ini juga masih dirasakan sampai saat ini? Iya, ini fenomena yang menarik gitu ya. Saya memantau sosial media yang berkaitan dengan otomotif. Saya dengar ada pakai Pertamax, tiba-tiba mobilnya mogok, filter bensinnya macet. Walaupun kemudian dibantah bahwa itu juga kemungkinan ada faktor dari tangki bensin yang sudah berkarat, karatnya menumpuk dan masuk ke filter. Tapi yang saya lihat beberapa bulan ini, bahkan mungkin hampir setahun, itu banyak keluhan masyarakat mengenai kualitas dari Pertamax. Entah itu terkait hal ini atau tidak. Karena mereka membandingkan ketika mereka memakai BBM dengan oktan yang sama dari swasta, kok mereka merasa lebih hemat dan lebih kencang atau lebih bertenaga. Dan itu bukan hanya 1-2 orang, tiba-tiba itu ada banyak sekali. Dan didukung oleh yang lain. Iya benar, bahkan sampai ojek online semua bilang seperti itu. Tiba-tiba ada masalah ini. Jadi seolah-olah itu nyambung buat masyarakat. Makanya penting sekali kalau ingin masyarakat itu percaya kembali ke Pertamina, komunikasi yang dilakukan Pertamina tidak boleh defensif, harus benar-benar humble, terbuka, rendah hati, transparan, dan juga harus dilakukan dengan memperhatikan keluhan-keluhan publik gitu ya. Jadi tidak mudah memang mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan itu butuh waktu, bisa hancur dalam sekejap. Membangunnya lagi memang butuh waktu. Tapi benar ini adalah momen bagi pemerintah dan juga Pertamina untuk berbenah. Mungkin kalau Pertamina lebih bersih, dia lebih efisien, dia akan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan harga mungkin yang lebih terjangkau. Oke, ini waktu untuk pemerintah untuk berbenah. Kita juga akan bahas lebih lanjut bagaimana lanjutan dari kasus korupsi ini. Apakah juga subsidi untuk tahun 2027 ini tepat sasaran, relevan? Kita akan bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Indonesia Business Forum. Mas Fitra, kalau kita membahas kembali soal Pertamax ini menarik ya, karena banyak yang komen di media sosialnya Mas Fitra terkait dengan kasus ini. Kalau pengguna Pertamax yang nyata-nyatanya ngerasa ditipu, nanti komplainnya ke siapa? Banyak yang seperti itu. Pandangan Mas Fitra bagaimana? Iya kan sebenarnya ada yang namanya class action. Tapi menurut saya pembuktiannya juga akan terlalu sulit gitu kan. Membuktikan bahwa mobilnya rusak karena Pertamax gitu. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah ini seperti bola salju yang bergulir. Yang tadinya mungkin cuma mendem di dalam keluar gitu ya. Unek-uneknya semua. Dan ketika sudah banyak yang berbicara, itu bisa seolah menjadi kebenaran. Dan itu membuat masyarakat yang tadinya mungkin tidak pernah mengalami pengalaman buruk dengan Pertamax jadi percaya. Jadi dia takut untuk menggunakan ini. Dan kita sebagai konsumen, kita tidak mau memasukkan bensin yang kita ragukan ke mobil kita. Bensin itu seperti makanan yang kita konsumsi. Kalau makanannya bagus tubuh kita sehat, makanan jelek tubuh kita sakit. Ketika ada isu seperti ini, ketika saya harus mengkonsumsi bensin yang non subsidi, sampai ada kejelasan semuanya atau ada kepercayaan dari konsumen yang punya pilihan dia akan memilih yang lain cara paling gampang. Dan ini tidak baik untuk Pertamina. Tapi itu yang terjadi sekarang. Oke, tapi apa kemudian yang menjadi harapan dari Mas Fitra, mewakili teman-teman dari otomotif terkait dengan kasus ini? Apa sebenarnya harus dilakukan oleh Pertamina menanggapi ini? Harapan dari pelaku otomotif, dari kalangan otomotif, sebenarnya kalau kita mau jujur, bensin yang dijual di negara kita itu sudah out of date. Oktan 90, oktan 92, bahkan di negara tetangga kita saja itu minimal oktan 95. Nah, artinya kita harus ke oktan yang lebih tinggi, ke bensin yang lebih berkualitas yang sesuai dengan requirement mobil sekarang. Tapi harganya kita lebih mahal dari negara tetangga kita, itu adalah fakta. Apa alasan dibaliknya? Masyarakat tidak mengetahui secara detail. Tapi kalau negara tetangga saja bisa menjual bensin dengan oktan lebih tinggi dan harga lebih murah, kenapa kita enggak? Jadi harapannya ke depannya bisa ada bensin yang lebih berkualitas, harga yang lebih terjangkau, dan persaingan yang sehat di antara beberapa perusahaan minyak. Pak Eri, boleh sekaligus ditanggapi terkait dengan usulan dari Mas Fitra tadi? Iya, jadi memang ini harus menyeluruh. Ya, yang pertama tata kelola migas ini harus dibenahi, jelas. Ya, dan Dewan Energi Nasional sedang menyusun memang
untuk rumusan kebijakan tata kelola minyak dan gas. Seperti kemarin awal Februari kan LPG 3 kilo. Sekarang BBM. Jadi Pertamina ini babak belur. Tapi inilah satu-satunya BUMN nasional kita nih. Jadi harus kita selamatkan. Nah, tinggal respon Pertamina bagaimana, leadership-nya bagaimana gitu kan. Karena Pertamina itu kan brand. Dia punya brand equity, punya brand value, ada brand image. Sekarang lagi rusak-rusaknya, lagi terpuruk. Nah, saran saya salah satunya adalah membuat BBM yang lebih simpel. Di SPBU ini kan ada 5 jenis BBM untuk gasolin, ya. Pertalite, Pertamax 92, Pertamax Green, Pertamax 95, Pertamax Turbo. Ya, handlingnya susah, costnya juga tinggi. Belum solar, biosolar yang harganya 6.800, Dexlite, sama Pertamina Dex. Jadi 8 tangki timbun. Ini Pertamina ini menyusahkan pengusaha SPBU sebetulnya. Tapi karena bargaining positionnya lemah, kita manut-manut aja gitu, pengusaha SPBU bilangnya begitu. Nah, jadi lebih baik simplifikasi. Jadi untuk gasolin udah hapuslah, apakah 92 saja atau 90 saja. Menurut saya harus naik kelas Indonesia. Oktan 92 minimal. Nanti secara periodik 3 tahun nggak ada oktan 92. Tinggal oktan 95. Karena harus kita naik kelas juga. Kan Pertamina world class company. Masa jualannya masih oktan 90? Itu. Dan subsidinya harusnya juga kepada pengguna. Bukan kepada produk. Karena produk itu yang gampang dioplos. Seperti LPG 3 kilo yang si melon dengan si biru si pinky. Kan gasnya sama. Akhirnya terjadilah pengoplosan. Karena satu produk beda harga. Satu disubsidi atau kompensasi, satu tidak. Jadi harus ada simplifikasi, harus ada reformasi di dalam sistem subsidi. Oke, Terima kasih. Mas Abra, kalau tadi sedikit membahas soal subsidi begitu kan, memang ada kebijakan juga yang akan dilakukan di tahun 2027, wacana di mana penghapusan BBM subsidi. Anda melihatnya bagaimana kalau dari kacamata Indef? Ya, lagi-lagi nih masalah komunikasi. Sebetulnya arahnya pemerintah tuh ingin melakukan transformasi subsidi energi dari yang terbuka menjadi targeted. Tetapi memang salah satu prasyaratnya adalah nantinya skenarionya harga jual BBM subsidi itu sesuai dengan harga keekonomian. Artinya tidak ada disparitas harga ya antara produk subsidi dan non subsidi. Tapi masyarakat yang mendapatkan subsidi mereka akan dapat potongan, entah nanti mekanismenya cash transfer ataupun voucher ataupun melalui aplikasi. Nah, tetapi kan itu prasyarat utamanya adalah mengenai data. Ya. Nah, data ini yang memang sudah bertahun-tahun tidak pernah selesai. Masalah rekonsiliasi, konsolidasi data, siapa nanti masyarakat yang berhak menerima. Memang sekarang kita dengar pemerintah melalui Kemensos dan BPS ya sudah melakukan konsolidasi data, menyiapkan data tunggal sosial ekonomi nasional, itu akan menjadi basis data masyarakat yang menerima subsidi BBM maupun LPG. Tapi ini kan butuh dari sisi teknis ya bagaimana nanti bisa skema subsidi ini bisa tepat sasaran juga. Jangan sampai masyarakat yang harusnya berhak tidak mendapatkan dan masyarakat yang tidak berhak mereka mendapatkan, ada inclusion dan exclusion error. Jadi juga harus disiapkan mekanisme yang baik juga. Kemudian nanti kalaulah misalnya harganya sesuai dengan harga keekonomian. Nah itu juga kan harus dipastikan harga keekonomian itu efisien. Jangan sampai mereka misalkan mendapatkan subsidinya per liter Rp3.000, tapi harga jualnya naik karena tidak efisien dari sisi pengolahan dan dari sisi distribusi. Jadi juga nggak cukup hanya dari mekanisme yang tertutup, tapi juga tata kelola pengolahan migas ini dari hulu sampai hilir juga harus bisa dijaga dan dipastikan. Dan yang terakhir, begitu ya? Ini juga sebetulnya dalam konteks menjaga subsidi ini agar lebih efisien, juga pemerintah kan sedang menggalakkan penggunaan kendaraan listrik. Nah, kendaraan listrik ini juga jangan dilupakan, ini menjadi salah satu strategi juga pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM subsidi. Nah, bagaimana infrastruktur di kendaraan listrik ini juga ditingkatkan. Saya pikir itu juga menjadi hal yang komprehensif. Makasih Mas Arba. Mungkin terakhir dari Pak Edi, bagaimana kemudian pengawasan yang harus dilakukan terkait dengan kasus korupsi ini dan juga kualitas BBM agar tetap mengembalikan trust dari masyarakat? Begini, pertama BBM itu adalah barang yang esensial bagi masyarakat, dipergunakan masyarakat. BBM itu termasuk yang kita pergunakan sehari-hari, Pertalite, solar ya, termasuk juga bahan bakar untuk memasak LPG 3 kg. Itu juga kita impor dan disubsidi. Jadi itu esensial dan itu harus dijaga. Jangan sampai terjadi pemborosan, jangan sampai terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu fungsi pengawasan yang kita lakukan harus kita kuatkan. Kita juga minta kepada Kementerian BUMN agar fungsi komisaris dikuatkan di sana. Supaya komisaris itu betul-betul bisa mengawasi kinerja daripada direksinya. Dan yang terakhir kita juga perlu tegaskan di sini bahwa
Pertamina sesungguhnya masih baik sebagai perusahaan. Hanya oknum-oknum saja perlu diawasi dan perlu ditindak. Itu yang Oke, kita tunggu pemirsa. Bagaimana kemudian kasus dugaan korupsi ini akan bergulir nantinya. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir di Indonesia Business Forum. Kemudian terima kasih untuk adik-adik mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, saya Sally Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.